Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kembali menjadi sorotan. Seiringnya dengan adanya kebijakan pemerintah, perusahaan dihadapi dengan beberapa pilihan, yaitu merapikan organisasi demi keberlangsungan, atau mempertahankan struktur lama yang tidak lagi relevan. Di tengah dinamika tersebut, muncul sebuah pertanyaan krusial. Apakah PHK massal merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai efisiensi? Ataukah ada cara lain yang lebih manusiawi dan strategis, seperti pengelolaan talenta yang efektif? Pemerintah saat ini telah menggaungkan kebijakan efisiensi sebagai bagian dari transformasi organisasi, mencakup penataan ulang struktur organisasi hingga penghapusan fungsi-fungsi yang dianggap tidak produktif. Namun bagi banyak perusahaan, implementasi kebijakan ini menimbulkan dampak langsung berupa pengurangan karyawan. Perusahaan yang belum siap dengan strategi manajemen talenta yang matang akhirnya memilih PHK massal sebagai solusi yang cepat. Padahal, manajemen talenta seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan tanpa kehilangan aset sumber daya yang bernilai. PHK yang dilakukan tanpa analisis talenta yang tepat justru beresiko kehilangan orang-orang terbaiknya. Di Hari Pers Nasional, TVRI dan RRI dikabarkan melakukan PHK karyawan. Itu tadi apa benar TVRI melakukan PHK besar-besaran? Betul, TVRI melakukan PHK massal pada tahun 2024 dengan alasan kurangnya efisiensi dan transformasi digital. Tapi kenapa harus langsung PHK? Bukankah mereka sudah lama mengabdi? Harusnya kan ada pendekatan yang lebih manusiawi. Aku dengar sih, masalahnya itu TVRI sedang menyesuaikan diri dengan era digital. Mereka butuh SDM yang adaptif dengan teknologi baru. Kalau sistem SDM-nya nggak disesuaikan, TVRI bisa tertinggal jauh loh. Benar, tapi sayangnya pendekatannya tidak berbasis manajemen talenta. Tidak ada pemetaan potensi, banyak pegawai yang bisa dikembangkan malah langsung diputus kontraknya. Itu yang disayangkan. Jadi mereka itu tidak diberi pelatihan ulang atau dipindahkan ke posisi yang lainnya? Nah, itu masalahnya. Banyak dari mereka yang tidak diberi kesempatan. Tidak ada program rotasi. Jadi kesannya seperti buang-buang tenaga kerja, bukan bangun ulang organisasi. Padahal kalau ada strategi manajemen talenta, mereka bisa mengidentifikasi siapa yang masih relevan, siapa yang bisa dilatih, dan siapa yang bisa pindah posisi. PHK bisa diminimalisir. Setuju. Ini jadi pelajaran penting bahwa efisiensi harus dibarengi dengan strategi SDM yang matang. Kalau tidak, efisiensi malah jadi bumerang kerugian sosial, konflik hukum, sampai citra organisasi yang menurun. Semoga perusahaan lain bisa belajar dari kasus ini ya. Soalnya manajemen talenta itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan dalam setiap perubahan. Jadi, PHK massal bukan sekedar persoalan efisiensi, melainkan indikator bahwa manajemen perubahan belum dilakukan secara menyeluruh dan strategis. Studi kasus TVRI menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem manajemen talenta yang kuat, keputusan efisiensi dapat memicu konflik dan kehilangan kepercayaan publik. Untuk itu, disarankan agar Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan manajemen talenta ke dalam setiap kebijakan perubahan organisasi. Perusahaan menyusun konsep SDM jangka panjang sebelum melakukan perampingan. Kebijakan PHK menjadi langkah terakhir, bukan menjadi solusi utama dalam upaya efisiensi. Transisi dan komunikasi yang manusiawi menjadi dasar dalam setiap proses perubahan organisasi. Dengan demikian, Transformasi menuju organisasi yang efisien tidak harus selalu identik dengan kehilangan SDM. Melainkan menjadi kesempatan untuk menemukan kembali Potensi terbaik dalam setiap individu yang ada.